Ya, selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Selamat bagian untuk kita semuanya. Malam hari ini temanya khusus nih. Dokter meluangkan waktu untuk menjawab konsultasi kalian tentang masalah otak kalian. Dulu-dulu yang biasanya nggak pernah dijawab sama DM-nya dokter, semoga aja datang ke sini ya. Oh, sialan, Bro. Ayo, Oke. ya wis, terserah. Sekarang. Ini dok, buka dulu lah. Ini sebelum kamu ini kan aku pengen tahu itu apa sleep spesialisasi dokter itu penyakit apa sih? Maksudnya yang dirujuk ke poli dokter itu yang sakitnya gimana sih? Oh, Apakah bedah sakit saraf. mungkin gegar otak Iya, apa pokoknya segala kepala macam. nyeri? Ya, segala macam masalah tentang otak dan tulang belakang, kebanyakannya itu ya, itu urusannya dokter bedah saraf. Tapi ya bukan hanya itu, sampai saraf perifer ya, saraf yang di Lengan. pergelangan, semua itu pokoknya ada. Di mana ada saraf, di situ adalah tempat kerjanya dokter bedah saraf loh. Nah, Oh, yo. 99% lebih saraf manusia itu ada di otak. Itu. Hmm. Itu ya, jadi mulai Oke. tumor, kelainan pembuluh darah, trauma Hmm. ya, trauma itu ya kebentur, gegar otak, pendarahan gitu ya, infeksi, terus kemudian masalah-masalah apa namanya degeneratif, penuaan itu ya, penuaan ya, seperti Hmm. Parkinson itu, terus kemudian demensia itu kan juga karena penuaan itu, termasuk gangguan. Penuaan ya. Gangguan perilaku, kayak kon iku perilakunya aneh itu kayak ditambani ya iso. Kan yang aneh kan ini juga aneh kan. Aduh, jangan orang ngocol, dia nggak ngaca tuh dia ngaca. Aduh. Ya ini Kono. teman-teman kalau mau gimana ya, berarti memang luas sekali kan, luas sekali maksudnya. Mm-mm. Lalu terus perbedaannya dengan penyakit dalam apa dok? Kan yo Loh, kalau penyakit penyakit dalam, dalam. nah, kalau penyakit dalam itu ya ngurusi jeroan ya tuh. Ya apa namanya, Saraf ya jeruan dok. yo beda itu, beda. Hmm. Apa namanya, yang namanya penyakit dalam itu ya gangguan pencernaan, gangguan apa namanya liver, gangguan darah gitu ya. Itu bagiannya penyakit dalam. Itu. Dalam. Oke. Ngono. Iya dok sih. Ya ini teman-teman kalau mau bertanya tuh mengajukan join live ya, jadi biar bisa bicara langsung dengan Dokdes. Oke, jangan lewat komentar atau jangan lewat bertanya. Hmm. Aduh. Tapi karena juga penanganannya beda-beda ya. Hanya cuma diberi obat atau memang harus operasi itu tergantung Loh, penyakitnya ya. ya Tergantung. tergantung kondisinya gitu ya. Tidak Hmm. tidak. Yang namanya operasi itu adalah salah satu bentuk pengobatan. Misalnya ono Hmm. paku atau ada duri masuk nang jarimu. Obatnya diapakno, Wim? Hmm. Apa obatnya diapakno? Dijikuk jarine kok. Lho lah iya dijupuk jarine, ngono ya, ngono. Hmm. Dadi enak sekalian ilang Oke. kabeh ngono ya. Dadi dadi yo sak loro panu diobati panune ilang. Ya loro ngelu diobati ngelune Oke. ilang. Loro mata diobati matane ilang. Itu loh, dok, aku vegan apa kelainan gitu. Apa itu? Waduh, di dong. Itu tadi ada, dok aku vegan apa kelainan? Hmm. Enggak, ya aneh aja gitu. Oh. Iya itu. Gini Iya. ya, apa namanya, kemarin itu ada, dok, itu harusnya kita itu Hmm. makannya itu tumbuh-tumbuhan karena nenek moyang kita dulu itu awalnya makan tumbuh-tumbuhan. Oh iya bener, bahkan nenek moyang kita yang lebih dulu itu makannya itu cuman Hmm. fosfor gitu, belerang gitu. Nenek moyang kita yang awal-awal dulu cuma Yang makannya cuma masih bakteri itu ya, belerang, bakteri gitu. masih bersalah satu. Nah, iya itu manusia ini harusnya itu makannya tumbuh-tumbuhan. Loh kenapa?
Karena nenek moyang kita itu dulu awalnya makan tumbuh-tumbuhan. Oh iya bener kamu. Bahkan nenek moyang kita yang lebih awal makannya cuma belerang gitu. Sulfur. Nah, kamu mau makan belerang ikutin nenek moyangmu gitu. Tapi yang namanya Homo sapien ini ya omnivora gitu ya. Memang jadi pencernakan manusia itu Homo sapien itu ya oleh alam semesta ya sudah dirancang untuk makan tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Jadi kita bisa makan tumbuh-tumbuhan, makan binatang, makan jamur, ya, makan bakteri bisa itu. Iya. Makan bakteri gitu. Bisa gitu. No, ya. Itu kan minuman, Dok. Minuman bakteri itu yang diminum. Itu. Saya minum 2 gitu. 2 liter bakteri. Langsung mencret. Bakteri. Manusia ini ya, manusia semua dimakan. Tumbuhan dimakan, binatang dimakan, jamur dimakan, bakteri dimakan, ganggang dimakan semua itu. Manusia jadi ya sakjane gitu ya sebetulnya manusia makan kerang atau manusia makan melinjo ya, atau manusia makan manusia itu pada dasarnya itu ya sama sebagai binatang. Untuk melanjutkan kehidupannya dia harus mengambil kehidupan yang lain. Manusia itu kayak gitu. Jadi ya misalkan, Dok saya vegan, ya terserah hidup-hidup kamu gitu. Tapi apakah vegan itu lebih sehat? Ya enggak gitu. Ya enggak itu. Apakah vegan? Enggak itu. Kita itu memerlukan semuanya karena secara evolusioner kita sudah melakukan itu gitu. Misalnya sebelum manusia itu kenal yang namanya peralatan, ya peralatan entah itu kapak, entah itu panah, entah itu lembing, itu ya. Itu manusia itu manusia ini sebelum itu manusia ini adalah dalam rantai makanan itu di tengah-tengah mediocre gitu ya. Di tengah-tengah kita ini itu mediocre gitu. Kita itu yang binatang yang bisa kita makan apa misalnya? Ya serangga gitu ya. Serangga gitu yang kita makan. Paling banter ya burung gitu ya. Burung-burung yang bisa dikejar. Ikan yang bisa dicekel gitu ya. Karena mau makan kijang larinya cepat mereka gitu ya. Mau ngejar nggak mungkin gitu ya. Ya kita nggak mungkin gitu ya. Jadi yang dulu yang kita makan, yang ditemukan adalah makanan-makanan laut yang bisa dipegang yang paling gampang apa? Kerang gitu. Jadi ditemukan di pemukiman pinggir-pinggir pantai gitu. Bahkan di gunung-gunung gitu ya, di gunung-gunung itu mereka makan kerang gitu ya di daerah. Jadi hal yang paling dimakan itu kerang dan itu dikonsumsi dalam jutaan tahun. Manusia itu untuk menemukan senjata itu perlu jutaan tahun. Jadi awalnya mereka makan ya kerang. Nah itu ical ini pinter itu ical itu. Makanan awal itu sungsum gitu. Itu ical itu. Makanan awal manusia, binatang-binatang besar yang dimakan manusia itu awalnya bukan dagingnya, bukan jeroannya, tapi sumsumnya itu. Kenapa kok sumsumnya? Ya itu tadi kalau ada binatang misalnya kijang dimakan harimau gitu, nah, manusia nggak berani deket gitu, nggak berani deket manusianya gitu, nggak berani, nggak bisa itu. Wah apa dipakan macan po gitu ya, nggak bisa. Nah terus kemudian kalau macannya sudah kenyang, yang mendekati adalah binatang-binatang memakan bangkai, misalnya hyena itu. Manusia juga nggak berani dekat itu. Setelah dihabisin binatang-binatang pemangsa itu, baru manusia bisa dekat. Tinggal tulang belulangnya. Nah, tulang belulangnya itu yang bisa dimakan manusia adalah sungsumnya itu. Nah, karena ini juga manusia itu mengembangkan ya selama jutaan tahun mengembangkan cara mecah tulangnya itu. Tulang belakang. Itu pecah tulang-tulang panjang gitu ya paha, ya lengan itu. Ditotok watu gitu ya, tuak gitu itu ya. Nah, akhirnya mereka juga menemukan batu yang lebih kuat bisa memotong tulang, bisa memecahkan tulang gitu.
Makan sumsum, dan itu berlaku jutaan tahun, ya ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Nah, akhirnya manusia itu bisa, kalau batu ini dibentuk kayak gini, dia bisa memecah tulang, ya, bahkan bisa melukai. Kalau dilemparkan itu binatang bisa sakit. Nah, mulai mereka itu melempar binatang, ya, memburu binatang, gitu. Baru manusia. Tapi jutaan tahun yang dimakan manusia itu tadi sungsum tulang itu, ya, bone marrow itu, bukan sungsum tulang belakang, sungsum tulang itu. Dan itu karena lama dikonsumsi gitu, ya, karena itu lama dikonsumsi, maka itu juga mempengaruhi pembentukan protein-protein pada manusia gitu, lemak pada manusia juga gitu, ya. Jadi ya manusia ini ya pemakan semua. Apakah kalau kita makan tumbuh-tumbuhan tok kita lebih sehat? Ya enggak, karena jutaan tahun kita terlanjur, ya, sudah terlanjur jutaan tahun itu makan binatang-binatang itu. Jadi ya kita memerlukan itu, ya. Iya, siap. Oke. Ini Dok, ini ada yang mau tanya malah hilang orangnya. Apa? Ada yang mau tanya malah hilang orangnya. Di orangnya gitu. Aduh. Halo, Mas, ini siapa yang mau tanya nih? Malah hilang orangnya. Aduh. Tadi, Dok, Mas Ical takkan, Dok, tanya ini, Dok. Apa? Tak gelem, nggak mau dia itu apa nih? Paling mudo, ada ibu mudo. Ya, nggak apa nih? Ical ini apa nih, Ical? Ya, ini tanya Mas Ical nih, Dok, orang trauma, semisal PTSD, itu masalahnya di saraf kah? Apa itu? Seperti macam masalahnya kok sampai trauma. Iya, kalau yang namanya trauma, misalkan kita sakit sesuatu terus mau teringat sampai kita ketakutan, ya memang di otak kita yang masalah gitu, ya, masalahnya di otak kita. Kalau kita trauma menghadapi sesuatu, ya memang otak kita, bukan yang lain-lain. Perasaan itu kan otak kita, ya, gitu. Oke, nanti Dok, ya, ini Mas silakan bertanya, Mas, kalau mau bertanya. Silakan. Wah, koneksinya mungkin. Ya, itu enggak bisa itu koneksinya itu. Nanti Mas Ical diajukan nanti Mas Ical. Dia muter-muter terus, ya. Kalau PTSD itu ada obatnya nggak, Dok? Ada. Apa memang harus operasi? Enggak, ya bisa dengan obat-obatan gitu. Oke, PTSD. Sambil menunggu koneksinya lancar, Mas. Nggak bisa itu, Wim. Nggak cukup itu. Apa nih? Nggak cukup itu, muter-muter terus. Iya, sebentar. Tak remove dulu aja. Ya, remove dulu yang lainnya. Itu Dok, soal lagi ya makanan ya. Yang tadi ya masalah bahas kanibal itu, kanibal. Ya kan memang aku buat nonton di YouTube tuh katanya kalau ada suatu suku yang memang kalau orangnya tuh yang meninggal kan dimakan bareng-bareng. Nggak tahu sih bener apa enggak itu. Dan katanya lagi cuman masih praduga itu yang menyebabkan kelainan tuh karena mereka makan otak dari yang sudah meninggal itu. Itu apa benar, Dok, otaknya yang bikin menularkan penyakit apa gimana itu? Enggak lah gitu. Ada catatan-catatan misalnya kanibalisme itu, ya, pada manusia gitu. Kanibalisme pada manusia itu Homo sapien ini kita bicara gitu. Biasanya itu bukan karena biasanya itu karena
untuk ritual gitu, bukan untuk memenuhi kebutuhan makanan, kecuali gitu ya. Kecuali pernah ada catatan itu penelitian Jared Diamond yang terjadi di Pulau Pascha, Easter Island. Itu loh yang banyak patungnya itu. Ada ya, patung. Yang banyak patung banyak. Ya, nah itu dibahas oleh yang namanya Jared Diamond di bukunya yang judulnya Collapse gitu ya. Collapse. Itu Jared Diamond membahas dan di situ Jared Diamond menjelaskan terjadi kanibalisme di Pulau Pascha atau Easter Island itu pada saat memang mereka itu kehabisan sumber daya makanan gitu ya, sumber daya, sumber makanan. Karena sebetulnya di pulau itu kerjasama antar 3 pulau, yang satu itu pulau penghasil makanan, yang satu pedagang, nah yang satunya lagi itu pembuat patung itu. Nah pada saat terjadi gangguan di pulau yang pertama, ini di pulau pembuat patung yang kaya raya itu mendadak kolaps gitu. Dan akhirnya mereka dari kehidupan yang serba kecukupan gitu ya, serba kecukupan, terus kemudian akhirnya mereka pada satu titik mereka itu harus memakan orang yang sudah mati gitu. Yang bukan yang hidup loh ya. Untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mati. Dan itu yang memutuskan tetua adat ini. Ini boleh dimakan gitu, ya. Ini boleh dimakan. Itu tetua adat itu. Nah, pada saat itu terus kemudian ada pada saat mereka itu sudah jatuh miskin itu datanglah orang-orang Eropa ke pulau Pascha itu. Nah, penjelasan awalnya itu adalah penjelasan yang salah. Dikiranya mereka itu adalah orang-orang primitif, padahal mereka itu pernah serba kecukupan. Bahkan yang jengkelin lagi adalah pembahasan Erik von Däniken. Erik von Däniken itu mengatakan bahwa patung-patung itu dibawa dari Amerika sana. Erik von Däniken itu tahun 70-an ya, tahun 60 70-an ada pengarang buku Erik von Däniken itu ngayal tentang makhluk angkasa luar, membuat piramid lah, ngawur-ngawurnya itu. Tapi itu dulu tahun 70-an, 80 itu jadi kebanggaan anak-anak SMA waktu itu membaca Alien Erik von Däniken, padahal itu yang ngawur semua gitu. Yang mendekati kebenaran atau mendapat bisa menjelaskan secara ilmiah ya Jared Diamond itu. Oke, ini tuh katanya yang mana lagi dok dari Mas, silakan Mas. Iya. Selamat malam dok. Selamat malam. Ya, saya ada 2 pertanyaan nih dok, kalau boleh masnya. Yang pertama itu tentang kan saya sering lihat di YouTube itu dulu dok podcast dari profesor-profesor gitu-gitu bahas tentang suplemen itu loh dok. Kan katanya ada dok suplemen yang mempercepat neuroplasticity itu, apakah memang benar ada atau cuma hanya sebatas penelitian gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang hubungan antara otak dengan organ pencernaan dok gitu. Maksudnya itu apakah kelainan pada otak atau misalnya masalah di organ pencernaan itu disebabkan di otaknya gitu loh dok. Ada masalah di otaknya, dan kalau misalnya ada masalah di pencernaannya, apa otaknya juga harus dioperasi gitu loh dok maksudnya. Itu aja dok. Oke, langsung yang pertama, suplemen untuk mempercepat terjadinya plastisiti otak. Yang namanya plastisitas otak itu variabelnya banyak gitu ya. Neurotransmitter, terus kemudian hormonal, terus kemudian konstelasi organnya antar neuronnya itu sendiri gitu. Tapi kalau ada misalkan ada suplemen-suplemen yang berpengaruh atau terlibat dalam proses plastisitas, lo ya iya itu. Iya,
Tapi namanya suplemen itu, yang namanya suplemen itu kita butuhkan dalam jumlah yang kecil misalnya gitu ya. Kalau yang dalam jumlah besar itu nutrisi itu kita butuhkan ya, yang namanya karbohidrat, protein, lemak itu kita butuhkan. Nah, yang namanya suplemen itu kita butuhkan, iya, tapi kadarnya kecil, misalnya besi gitu ya. Besi gitu ya, ferrum itu. Iya kita butuhkan, tapi sedikit. Nggak lantas kita itu makan besi 2 ton gitu, nggak perlu gitu loh ya. Jadi Iron Man. Lah iya, tahu misalnya kita memerlukan zinc, seng itu. Iya, tapi dikit loh, jangan terus makan kanopinya karport. Nggak perlu gitu. Kita Gini dok, maaf dok. Masnya kan, ini kan, masnya saya kan pengen gitu loh berhenti merokok gitu. Karena kan kalau berhenti merokok itu kan pasti berhubungan dengan apa namanya, katanya di YouTube itu kan otaknya kan pasti juga berubah gitu loh dok. Ya terus kenapa? Maksudnya kan kalau pengen berhenti. Suplemen, iya. Pengen berhenti ya berhenti aja. Aneh kamu ini loh. Pengen berhenti tapi ganti suplemen kok. Ya, anyi-anyi lek wong Jawa ngomong iku. Mendukung pengen gitu berhenti loh. ya berhenti gitu. Masa kan mempercepat atau mendukung gitu loh. Nggak ada itu alasanmu aja nggak mau berhenti, alasan macam-macam. Wes itu. Kamu kalau pengen berhenti ya berhenti aja, kalau nggak bisa ya sudah bilang nggak bisa, nggak usah. Saya pengen suplemen, pengen pengganti ala pret. Aku dulu ya perokok gitu. Iya Aku dok. juga perokok. Saya dulu perokok berat itu. Perokok berat. Sehari 20 batang Jisamsu. Tahun 80 itu ya. 20 batang Jisamsu gitu. Saya juga kepingin berhenti gitu. Kepingin berhenti dulu itu. Waduh, Ya, memang tersiksa gitu. Wah, akhirnya ya nekat. Wah, nekat sudah nggak apa. Wis pokoknya gak wis mulai menegak. Aku gak ngerokok ya gak mati kok. Gitu itu. Gak ngerokok. Wah, tapi ya tersiksa. 2 minggu tersiksa gak ngerokok itu. Gitu. Ya, jadi kalau kamu pengen berhenti, dok? Kenapa? Kalau udah 2 minggu terus kesananya biasa aja atau gimana? Enggak mati, enggak bakal mati kamu enggak ya, gara-gara ngerokok. Gitu. Kamu enggak bakalan mati gara-gara enggak ngerokok, memang tersiksa gitu. Ya. Tersiksa itu. Tersiksa. Nah itu dia. Kalau jadi kamu cari suplemen enggak ada, itu suplemen pengganti rokok enggak ada. Ya, itu. Jadi suplemen itu memang kita perlukan gitu ya, tapi dalam jumlah yang kecil gitu. Sedikit banget. Nggak ada suplemen pengganti rokok, CJ gitu ya. Berarti ada, kalau gitu. Kan di YouTube itu kan ada reseptor di otak untuk apa khusus untuk menerima nikotin gitu loh dok. Kamu itu hanya kamu cari alasan aja, cari YouTube untuk membenarkan seleramu. Gitu. Oke. Wes pokoknya kalau pengen berhenti ya berhenti. Kamu tuh mau berhenti merokok alasan muter-muter nggak karu-karuan itu. Sabar Nathan. Sabar dok. Bayangin aja, dia ini kepingin berhenti merokok, lihat YouTube yang mendukung bahwa berhenti merokok itu sulit, coba talah itu ya. Iya. Siap. Itu. Ya iya. Oke. Tak dukung Mas berhenti merokok, tak dukung wes, tak dukung berhenti rokok. Iya, berhenti merokok. Kalau berhenti merokok itu jangan beli rokok ya, malah lihat YouTube itu. Kamu belajar ya YouTube itu. Oke. Ya, udah Mas ya. Terima kasih Mas. Ada lagi pertanyaannya. Yang kedua, apakah gangguan di otak bisa mempengaruhi pencernaan? Iya, bisa itu. Bisa karena apa? Misalnya nervus vagus, nervus 10 itu dari otak gitu ya. Ke bawah itu. Terus kemudian kalau misalnya ada kelenjar di otak terganggu sehingga master of gland-nya terganggu gitu ya. Itu juga mempengaruhi semua hormon dan semua hormonal dan semua endokrin yang lain bisa gitu. Makanya gangguan di otak misalkan ada di misalnya kelenjar pituitari itu mempengaruhi kerja jantung, mempengaruhi kerja pencernaan itu. Jadi kalau ada gangguan pencernaan, memang ya harus dilihat semuanya. Apakah itu
gangguannya lokal di pencernaan apa di tempat yang lain. Jadi pertanyaannya apakah bisa ada? Bisa. Gangguan di otak menyebabkan gangguan pencernaan, bisa gitu. Lah yang diobati apanya? Ya otaknya itu. Oh, masalahnya di otak. Ya kayak kamu tadi itu yang masalah otakmu, bukan mulutmu ya itu. Rokok tadi itu yang masalah itu otakmu. Ya makasih Dok jawabannya Dok. Ya. Oke, makasih Mas. Ada takut tambah dibully kapok semua. Aduh, tak apa-apa. Enggak, Pak. Ayo, apa lagi? Pertanyaan selanjutnya nih siapa? Oke. Mana nih orangnya? Di Lah ini nggak muncul-muncul orangnya. mati BW misal. Mati Yes. wonge. Tak sing. Sing liyane sih, sing liyane sih. Iya. Oh, niki. Nah, ini. Kok durang nyambung kabeh sih? Ya wes, Wedi yo, gara-gara dokter sih wedi takon nggih. Coba ditakon. wedi dibully. Wes takon wae, kenapa? Wes takon. Jangan ono. Iya, wes. Wedi dibully, takon tambah dibully, syukur. Aduh. Ngekek. Gitu lagi ada dok. Iki. Ya, monggo silakan Pak. Dok Des, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya soal Parkinson, Dok, boleh Dok? Loh ya boleh, kenapa? Dok, apakah penyebab Parkinson? Terus apakah Parkinson dapat disembuhkan? Yang pertama, penyebab kalian Parkinson itu penyebab utamanya adalah sial. Nah, ya. Katanya itu penyakit degeneratif, Dok. Lah iya, semua orang menua. Yang sakit kan cuma beberapa, itu sial aja. Itu. Oke. Ya, itu. Apakah bisa sembuhkan? Bisa. Oh ya. Caranya apa? Melalui operasi atau gimana? Caranya datang ke dokter, Pak. Datang ke dokter bedah saraf. Itu caranya. Seperti Bapak kalau tanya gimana cara nambal ban, datangi tukang tambal ban. Enggak perlu sampai nambal sendiri. Datang tukang nambal ban. Parkinson ngobati. Enggak perlu Bapak yang ngobati. Bawa ke dokter saraf, dokter bedah saraf. Itu ya. Kalau pakai metodenya terawan itu apa gimana, Dok? Loh, itu beda lagi. Dokter terawan Jangan. bukan dokter bedah saraf. Itu dokter radiologi. Oh. Ya. Ya. Ini kok suaranya double? Kenapa, Wim? Enggak tahu, Dok. Mungkin bapaknya suaranya volumenya bapaknya. Oh. Oke. Ke dokter saraf, Dok ya. Saraf atau bedah saraf? Oke. Ya, cukup, Dok. Makasih. Oh iya. Selamat malam. Iya. Benar nih. Ojo ngomongin terawan, gak apa-apa ngomong terawan. Oh. Oke, Dok. Loh, biyen aku dhek dadi menteri aku wani apa meneh saiki. Oke, Dok. Ya, ada lagi nih, Mas. Bapak ini. Datang lagi, Dok. Silakan. Cepetan.
Halo. Halo. Ini anak saya mau tanya, Dok. Loh, Katanya minta lihat apa namanya. Le. Ayo tanya. Katanya mau tanya. Anake sing dipakakno, arek iki rada ngawur. Enggak. Arek iki rada ngawur. Lihat orang-orang tanya mau nanya. 500 kali 500 berapa katanya? Yo, arek 500 kali kalkulator. Kayak kalkulator. Kalkulator. Baik. Tanya apa lagi? Le, gak jelas arek. Gimana Mas? Gimana Mas? Anake dipakakno. Takut dibully, Dok. Gak kita dokter mau sih. Jadi blank saya mau tanya sih anaknya yang Lah dipakai. iya, anake sing dipakakno. Mau tanya ini ya, tertarik Dok sebenarnya. Apa? Tadi kan sempat dibahas makanan nenek moyang yang dulu-dulu pertama kali kan apa tadi fosfor, batu-batuan dan sebagainya. Karena dulu masih berbentuk apa yang bersel satu itu loh. Nah itu prosesnya sampai jadi kayak kita sekarang itu gimana, Dok? Kalau lihat nenek moyang dulu kan kita yang ada bulunya panjang dan sebagainya, kemudian sampai ke saat ini kan berbeda-beda, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya hitam. Itu proses dari yang bersel satu sampai ke sekarang itu bagaimana gitu loh? Ini kalau aku jawab pertanyaanmu itu 6 semester. Ini di skip dulu aja ya, skip dulu aja. Ini yang tanya soal penyakit banyak. Dengan ini tadi kan dia tanya gimana prosesnya manusia dari bakteri sampai seperti ini. Lah iku pelajaran 6 miliar tahun ya. apakah 6 miliar tahun tunggu tuh. Tadi kan Dobe sempat ngomong kalau untuk melanjutkan kehidupan itu mengambil kehidupan yang lainnya begitu. Binatang lo ya. Binatang itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan yang lain. Makan binatang lain, makan tumbuhan gitu. Kalau tumbuhan nggak perlu mengambil kehidupan yang lain, dia berfotosintesa gitu. Ya, mau saya binatang termasuk kita kan? Nah, iya kan kita binatang memang. Berarti ya, masih ya. Itu nggak, Dok? Berarti apa namanya tumbuhan itu amuba yang bersel satu itu juga bisa jadi tumbuhan gitu maksudnya? Loh ya beda lagi, itu beda kerajaan. Oh, beda lagi. Ya apa ini? Ya amuba tidak bakal berubah jadi tumbuhan lah. Ya apa ini? Beda. Oh jadi hewan. Loh ya amuba ya jadi amuba. Amuba tidak akan kalau ini, Dok, tumbuhan. Ya apa? Kalau manusia kok bisa berbeda-beda ras, itu ada yang matanya sipit dan sebagainya, itu apa penyebabnya, Dok? Ya gak apa-apa, kamu sama anakmu aja beda mukanya itu. Lihat itu, lihat. Enggak, maksudnya proses enggak, kita kan dari Nabi Adam yang satu, kok bisa jadi banyak berbeda-beda gitu loh. Nabi Adam itu enggak ada dalam pelajaran biologi itu dia keyakinanmu aja itu. Ini kok banyak tanya nggak bisa beda gitu loh, Dok. Padahal kan dari yang satu kok bisa berbahasanya beda, padahal anak saya dari saya bacanya sama gitu loh. Nabi Adam dalam biologi nggak ada itu ya, itu nggak ada itu. Yang ada dalam ilmu keyakinanmu nggak ada itu ya itu. Jadi yang namanya iya makanya ini keyakinan saya sudah mulai goyah gitu loh, Dok. Ya, kalau kita dari asal satu kok jadi berbeda-beda gitu loh. Ya udah bener, kamu tahu keyakinanmu salah, bagus itu. Bukan salah, mulai goyah dong. Itu salah itu loh ya. Ini yang tanya Mas. Terima kasih Mas Komim, terima kasih. Iya. Ya Mas, oke. Antri yang tanya soal. Saya kasih tahu. Yang namanya manusia pertama itu nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Kemarin dari nggak ada. Manusia pertama itu nggak ada itu. Jadi ya sama apa namanya? Kalau pertanyaannya manusia pertama siapa? Nggak ada manusia pertama itu gitu ya. Nggak ada dalam biologi. Nggak ada gitu. Yang ada apa? Karena yang namanya manusia itu
perkembangan manusia itu ya sama perkembangan kowem dari anak-anak jadi dewasa. Ini Bung. Kalau ditanya, kowem kapan berubah dari anak-anak menjadi remaja? Lah ya nggak ketemu gitu. Nggak ketemu gitu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau fotonya kowem umur 5 tahun, dijajarin fotonya kowem umur 16 tahun, baru kelihatan. Ini kowem anak-anak, ini kowem remaja. Tapi jam berapa, kapan kowem itu berubah dari anak-anak menjadi remaja? Ya nggak ketemu gitu ya. Jadi ya pertanyaannya, siapa manusia pertama? Jawaban evolusinya, biologinya nggak ada. Nggak ada. Silau. Ada. Oh, enggak. Ya doknya yang mau tanya lagi dok. Silakan mas, monggo. Halo, malam Dok Bes. Malam. Halo. Ya, Dok Bes, saya mau tanya. Oke. Anak saya kan umur 11 tahun. Dia mengalami diagnosa dokter, dia GDD, Dok. Global Developmental Delay. Kemudian belum bisa bicara, belum jalan juga masih goyah seperti itu. Dan untuk penanganan sekarang saya spesialis dokter anak, jadi dia usus saraf, kemudian juga metabolik, Dok. Nah, hasil diagnosa EEG dia memang kejang minor. Kemudian sempat MRI sekitar mungkin 4 tahun yang lalu, cuman dibilang normal gitu, Dok. Nah, kira-kira itu penyebabnya gimana, Dok? Apakah memungkinkan mungkin dioperasi atau seperti apa? Konsul dengan dokter sih saya berharap sekali nanti suatu saat bisa dengan dokter Yu nih nanti, Dok. Gitu. Gini loh ya. Itu aja sih, Dok. Gini, ya. Ini sampean itu cerita 58 detik yang nggak mungkin saya bisa menyimpulkan. Yang betul itu ya ke dokter sampean yang periksa itu ya itu. Udah ikuti dokter yang selama ini merawat gitu ya. Ikuti itu ya, ikuti sudah, jangan yang aneh-aneh itu ya, jangan punya pikiran sendiri. Jadi ikuti dokter yang merawat, misalkan dokter tumbuh kembangnya, dokter apa namanya endokrinologinya, ikuti aja gitu ya. Itu mereka itu sudah istilahnya berpegang pada ilmu-ilmu kedokteran yang terkini gitu. Jadi kalau suatu saat mau konsultasi dengan saya ya nggak apa-apa kalau bisa ketemu ya. Soalnya gini, Dok, untuk sekarang dokter yang nanganin sekarang dokter anaknya itu dia bilang dia cuma ngasih obat kejang aja, Dok. Untuk nextnya dia sudah nggak bisa lebih, diperbolehkan untuk konsul ke dokter lain. Apakah mungkin bisa ke dokter spesialis dokter bedah saraf atau gimana kira-kira, Dok? Nextnya saya bisa konsul. Kalau sekarang hanya dokter anak sama dokter metabolik. Tinggal di mana sih? Di Bali, Dok. Di Bali. Oh ya, di Bali. Ke Denpasar menemui Profesor Sri Maliawan. Tanya ke sana ya, gitu. Sri Maliawan ya, Dok ya? Ya. Beliau di rumah sakit mana, Dok? Kalau boleh tahu. Sanglah, di Sanglah ya. Profesor Sri Maliawan. Sri Maliawan. Ya. Oke. Ya, temui. Siap. Profesor Sri Maliawan ya. Nah, wes itu. Nanti kalau ditanya, kok ke saya, justru dokter Yu gitu ya. Itu. Dokter Yu, oke. Gue bedah saraf ya, Dok ya? Dokter bedah saraf. Oke, siap, Dok. Makasih banyak loh, Dok. Profesor Sri Maliawan, iya. Oke, siap, Dok. Saya ikuti semuanya, dokter. Oke, makasih, Dok. Ya. Makasih, Mas Kulim. Siap. Ya, siap, Mas. Makasih banyak, terus sun. Guyu tok ae kowe iki. Kok aku? Ayo, apa lagi? Ini tadi Mas Haris. Aduh. 2 orang dibully oleh Dokes malam hari ini. Ya, silakan siapa nih Mas Pak ini, silakan. Wah, peteng-peteng ini mana? Waduh. Saya lampunnya tak urung nih. Iya, kayak rada gendruwo. Halo, Dok. Halo. Halo, Mas Wim. Ya, halo. Ya, mau tanya, Dok. Kalau misalkan HNP di lumbar 5 sakrum 1 itu kalau misalkan dibiarkan agak lama gitu bisa pengaruh ke otak nggak, Dok? Makasih.
Maksudnya pengaruh ke otak itu ya apa? Tadi Maksudnya goblok. keseimbangan jalan jadi terganggu gitu. Oh lah, itu bukan karena keseimbangan jalan. Karena kalau misalnya ya sakit itu ya, memang akan mempengaruhi postur jalan. Apa mempengaruhi ke otak? Ya enggak, meskipun nyeri itu ada di otak. Tapi ya misalkan HNP nih ya, HNP. Tidak semua HNP itu harus dioperasi gitu ya. Bahkan kalau sudah kesakitan pun, apa ini harus dioperasi? Enggak harus. Kenapa? Karena nggak ada orang mati gara-gara HNP itu nggak ada. Yang ada kesiksa gitu ya. Iya benar tuh. Nah, Kesiksa banget. Lagi tahu gitu ya. Wes pilih Iya. dewe kesiksa apa enggak gitu ya. Ada rekomendasi nggak dok yang di Surabaya dokter saraf gitu dok? Loh, Saya kemarin ke dokter saraf cuma dikasih obat-obatan nanti nyeri itu. Nah, sampean datang ke dokter bedah saraf di Surabaya banyak gitu. Tinggal Mungkin ada yang di Sidoarjo. Sidoarjo ada itu. Temui dokter Pandu di Sidoarjo itu di Delta Surya itu ada itu. Dokter Pandu. Pandu. Di situ kemarin ketemu sama dokter dokter Nirwan Sumargo itu udah sepuh. Dikongkon goleki Pandu malah goleki Irwan. Golek ana Pandu kok. Iya. Nanti saya cari. Saya kemarin ketemunya itu soalnya dok. Lah iya dikongkon goleki Pandu malah sing liya-liyane. Golek ana Pandu. Oke siap, terima kasih. Nah ngono. Nah, lanjut konsul lagi nih. Makasih Mas Bim. Ya Mas. Kalau di Sidoarjo itu ada dokter Pandu ya itu. Oke. Aduh. HMP apa sih dok? HMP itu apa dok? HNP itu kecepet sarape. Oh, cepet. Tak kira kecepet anu nih enggak ya? HMP. Apa? Siapa mana? Ini masih nunggu dok. Nah ini orang. Ya silakan. Halo, selamat malam Mas Poem. Selamat malam. Ya, selamat malam. Aku mau tanya soal kecanduan dok. Kok ada orang yang kecanduan kipas angin atau AC itu gimana dok? Bahkan saat hujan itu dia harus nyalain kipas angin atau AC, tapi ditutupin dengan remote. Itu gimana? Kalau nggak nyalain itu jadi gelisah gitu. Iku kudu kecanduan yo itu kebiasaan aneh aja gitu ya. Kecanduan itu nggak gitu loh ya. Kecanduan itu kalau yang namanya kecanduan itu kita mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau kita nggak melakukan itu kita kesakitan bener gitu ya. Ada yang namanya habitual, ya. Ada kebiasaan yang udah dilakukan, misalnya ngerokok itu kecanduan, tapi ya gak ono rek kecanduan kipas angin iku yo gitu. Nah, tapi orangnya jadi gelisah dok, muter-muter gitu loh, nggak jelas, mundar-mandir gitu. Yo jarno ae, kalau gitu nang dini jane nggo kipas angin. Wah, apanya enggak ya biar aja bawa kipas angin kemana-mana gitu. Itu rasa jane rada embo iku yo, dudu kecanduan. Iku jane rada anget batuke. Sakjane kudu kecanduan iku. Kalau kecanduan gimana? Ya soalnya orangnya aneh tuh, muter-muter nggak jelas itu, buka jendela, buka pintu, gitu. Nggak bisa tidur. Nah iya, itu konsul ke dokter penyakit penyakit jiwa ya itu. Iya beneran ini gitu. Ini beneran itu. Kalau itu dia terganggu ya. Kalau nggak terganggu nggak apa-apa. Kemana-mana bawa kipas angin nggak terganggu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia merasa terganggu, nah masalahnya gini, dia terganggu nggak? Dia merasa terganggu nggak? Terganggu itu mundar-mandir nggak bisa tidur itu dok, terganggunya. Loh, dia terganggu, dia merasa terganggu. Nah, iya. Kalau dia merasa terganggu dengan perilakunya, datang ke psikolog atau psikiater gitu. Kalau orang lain yang terganggu, orang lain yang ke psikiater gitu ya. Ya pokoknya kipas blower dok. Kipas blower terganggu. Kipas USB biasanya. Kipas power bank itu. Tonggomu sing kipas angin kok kon terganggu kon sing kudune nang psikiater gitu loh. Biarin aja dia bawa kipas angin, nggak ganggu kamu kok gitu ya. Iki rada unik. Kapan-kapan toh itu siapa itu?
Tarik. Teman kos, Dok. Siapa, Mas? Hah? Temen kosmu. Oh, temen kos. Itu rekaman viral tuh. Iku seru api iku. Manusia kipas angin ngono. Api iku. Waduh. Manusia kipas angin. Api iki rodaan. Harus dingin. Oke. Gimana? Dia Gimana, harus Mas? dingin, Lagi Bro. ngerekam? Dingin. Tambah satu boleh nggak, Mas? Oke. Boleh, monggo lagi. Nah, kan aku baca dari media-media populer itu katanya pertumbuhan otak antara laki-laki dan wanita kok beda, itu gimana, Dok? Yang laki-laki katanya otaknya mati itu 25 tahun, terus yang wanita itu 21 tahun. Kok ada perbedaan gitu, gimana, Dok? Ya, itu kan secara umum otak kita laki-laki dan perempuan memang perbedaan mendasar karena selama 340.000 tahun gitu ya. Kita yang namanya laki-laki dan perempuan itu mempunyai tugas yang sangat berbeda, strict gitu ya. Jadi selama 340.000 tahun kita sebagai pemburu pengumpul itu, tugas laki-laki dan tugas perempuan itu betul-betul berbeda. Beda gitu. Nah, selama dalam waktu 10.000 tahun terakhir ini mulai campur nih antara tugas laki-laki gitu. Tapi pada dasarnya ya beda gitu ya. Kenapa terus kemudian kok otak perempuan itu berkembang sampai 21 tahun, laki-laki 25 tahun? Memang dulu itu ya, perempuan itu lebih gampang mati daripada laki-laki. Nenek moyang kita pemburu pengumpul itu rata-rata mati umur 24 tahun gitu. Laki-laki mati umur 25 tahun, perempuan mati umur 21 tahun. Itu jawabannya gitu ya. Jadi dulu itu orang itu mati cepat gitu ya. Mati cepat, makin lama manusia itu umurnya makin panjang itu. Di abad ke-17, rata-rata manusia itu harapan hidupnya cuma 34 tahun gitu. Jadi orang itu dulu gampang mati gitu ya. Yang umurnya panjang itu biasanya ya penguasa, raja gitu tuh umurnya lebih panjang. Kenapa? Makanannya lebih terjamin, kebersihannya lebih terjamin gitu. Tapi waktu itu ya tidak ada yang namanya antibiotik, nggak ada, pengobatan juga apa adanya. Jadi ya sakit tipes mati, cantengan mati gitu ya. Jadi ya jawabannya kenapa otak kita itu berkembang? Karena pada saat kita dulu di zaman pemburu pengumpul itu rata-rata manusia laki-laki mati umur 25, 24 tahun ya. Perempuan mati umur 21, 20 tahun itu. Itu penjelasannya kenapa yang namanya otak perempuan itu berhenti berkembang pada saat 21 tahun, laki-laki pada saat 25 tahun. Ya. Ya. Makasih, Dok Des. Oke, Mas. Ya. Oke. Ya, sama-sama. Sekarang dari komentar aja, Dok. Udah wanita tangkon nih. Tangkon sama kapok. Ini, Dok. Ada tips mengatasi prokrastinasi apa nih? Prokrastinasi. Tips mengatasi itu, Dok. Dibaca nih. Kurang suara nih. Halo, Dok. Halo, Dok Des. Apa? Ya, itu cara mengatasi prokrastinasi. Apa maksudnya itu apa? Coba takono maksudnya itu apa? Wonge takon aku tuh. Ayo takon. Aku rak mudeng wonge komentare ngono tok. Makanya yang dipermasalahkan ini poin apa? Itu tok takone. Ada tips mengatasi prokrastinasi atau menunda-nunda yang kronis enggak, Dok? Itu tok. Aku bingung enggak tahu. Lah iya, itu kalau
poinnya itu banyak. Prokrastinasi itu menunda-nunda misalnya. Caranya gimana menyelesaikan? Ya jangan nunda-nunda gitu misalnya gitu ya. Oh, ini pertanyaan yo ane ya padha ambek mau pengen ngerokok golek suplemen itu melakukan. Gimana cara menunda itu ya. Menghentikan menunda-nunda gimana? Ini ada yang jangan menunda-nunda itu. Yo ya, silakan Bu. Dok, aku mau tanya. Ini kan usia sudah mendekati tua. Ada nggak? Mendekati tua itu berapa? 50. Berarti sudah tua. Iya. Dok, ada nggak cara untuk menghilangkan atau menunda kepikunan? Ada olahraga atau makanan gitu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Sial pikun ya, pikun. Pikun aja sial, nanti diobati gitu. Kalau misalnya gimana? Lah iya, kalau kita itu kepingin hidup ya hidup sehat, makan teratur, makan secukupnya itu ya. Makan teratur secukupnya. Lah sampean ini makannya mesti kebanyakan, badannya gitu. Kok ngerti? Iya gitu. Pasti kebanyakan itu gampang. Iya, terus orang makan kebanyakan itu. Makan kebanyakan mempercepat kepikunan ya. Oke. Makan kebanyakan mempercepat kematian. Gak ada orang gendut umurnya panjang, gak ada. Oke, kasih tahu gitu. Tuh iya beneran ini. Terserah apa enggak. Pokoknya saya tidak menyuruh orang diet atau tidak. Cuman ngasih tahu kalau orang gendut siap-siap mati cepet. Dah, itu aja. Oke. Makasih, Dok. Iya. Langsung mesti deh. Langsung mesti deh. Oke ya, makasih Bu. Ya. Kalau kita mengatakan bagaimana cara mencegah kepikunan, ya nggak ada cara yang spesifik, nggak ada. Tetapi pada dasarnya hidup sehat, istirahat cukup, makan cukup gitu ya. Makan cukup itu nggak kelebihan, itu nggak kekurangan. Tapi sekarang kan nggak ada orang makan, nggak ada orang kekurangan makan, yang ada orang kelebihan makan. Ada yang lemu ginu-ginu, ada yang lemu gimbla-gimbla, ada yang seberat gapura kantor kecamatan, ada gitu ya. Ya, oke. Nah, itu tidak sehat. Yang sehat itu adalah berat badan yang pas-pasan itu ya. Jadi kalau tinggi badannya 150 gitu ya, berat badan maksimal 55 kg. Maksimal, lebih dari itu tidak sehat. Gitu ya. Oke. Jadi ya tidak ada orang gendut panjang umur. Jadi kalau kepingin panjang umur, dikurusin ya. Kalau pengen panjang umur ya, kalau nggak pengen nggak. Ya, beres. Ya, oke. Oke ya, makasih. Ya, ojo kapok takon. Aduh. Ini pertanyaan di komentar lagi, Dok. Apa? Apakah ada tes Savant Syndrome, Dok? Tesnya ya periksa ke dokter gitu ya, periksa ke dokter. Ya, dokter tahu dengan Savant Syndrome-nya itu. Dokter atau psikolog itu bisa tahu seorang anak itu menyandang Savant Syndrome atau Asperger Syndrome itu tahulah gitu ya, dokter psikiater dan psikolog itu tahu. Nek digowo nang kiai kon diomongi kamu mesti bisa lihat jin gitu. Ini pertanyaannya lucu itu. Itu benar. Dok Des, kenapa orang ADHD sulit fokus? Lah namanya ADHD ya itu. Iya, tak baca Dok. Ya kan? Dok Des, kenapa orang ADHD sulit fokus? Lah ya namanya ADHD. Penyakitnya itu. Itu namanya memang kesulitan memfokuskan ya. Namanya gangguan pemusatan perhatian. Itu namanya penyakitnya gangguan pemusatan perhatian. Lah ya memang terganggu pemusatan perhatiannya. Ya, itu lucu ini pertanyaannya.
Oke dok, ini dok, saya lagi dok, terakhir nih ya, kayaknya. Ada tips nggak? Ada tips untuk menterapi pasien pasca stroke yang sulit bicara? Oh, tipnya kontrol teratur ke dokter, kontrol teratur ke dokter penyakit dalam, fisioterapi teratur. Itu sudah tipnya. Itu, ya. Oke dok, siap. Aduh. Udah dok, ini udah mau jam 9. Ya wes, oke. Ini ternyata kok banyak yang dibully malam hari ini, oke. Ikon sing tanggung jawab loh ya. Orang apa? Mereka senang dibully. Mereka senang dibully dok. Ya wes, oke. Besok Dokes membuli orang lagi ya? Oh iya, besok siang. Ya, sama komunitas membaca. Komunitas membaca kenceng. Oke, Dok. Ya, oke. Oke, Dok, makasih untuk malam hari ini. Makasih teman-teman. Selamat bahagia untuk kita semua. Ayo, selamat malam.